Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Penginspirasi Saran dan tentunya berbagai ilmu pengetahuan yang menarik untuk kita bahas hanya dan kepada teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang hukuman menyebarkan video maupun foto tanpa izin. Hal ini tentu sangat penting untuk kita simak agar kedepannya kita semua bisa lebih waspada tentang menyebarkan gambar milik orang lain di media sosial. Menyebarkan video tanpa izin di internet merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dituntut kurungan penjara dan denda. Namun, belum banyak pengguna internet yang mengetahui hal ini, sehingga masih melakukan edukasi hukum yang masih sangat minim mengenai pelanggaran hak privasi ini menjadi salah satu alasan mengapa tindakan ini kerap terjadi. Sebagian masyarakat belum tahu bahwa dirinya dapat terkena masalah hukum hanya karena menyebarkan sebuah foto atau video. Jika video tersebut berisi hal umum saja, memang tidak masalah. Tetapi apabila di dalamnya terdapat aib orang lain, akan jadi soal berbeda. Anda tentu tidak ingin mengalami hal ini hanya karena minimnya pengetahuan. Oleh sebab itu, beberapa informasi berikut mengenai hukum penyebaran video-video di media sosial tanpa izin mungkin dapat membantu teman-teman sekalian, terutama YouTubers. Bagi Anda yang sering membagikan foto maupun video di dunia maya, mulai sekarang harus hati-hati, tidak boleh sembarangan mengupload maupun berbagi karena bisa saja terjadi hukum karenanya. Sebab ada undang-undang yang mengatur mengenai hal ini, baik undang-undang ITE maupun undang-undang hak cipta. Jadi walaupun Anda yang mengambil gambar, tetapi saja gambar tersebut tidak bisa dibagikan sembarangan di media sosial karena adanya undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta, semua orang berhak memiliki privasi kecuali mereka membagikannya sendiri ke media sosial. Jadi tidak berhak membagikan foto orang lain ke media sosial tanpa izinnya. Anda bisa saja dikenai pasal undang-undang hak cipta yang isinya setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan atau komunikasi atas potret dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memuat potret dua orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Apabila Anda memotret seseorang tanpa izinnya, dapat dikenakan hukuman maksimal 10 tahun kurungan. Jika ditambah dengan penyebaran di media sosial tanpa izin, dapat menambah hukuman 2 tahun penjara. Kemudian, adanya peraturan privasi menjaga rahasia dari siapa saja. Melanjutkan dari dasar hukum di poin sebelumnya, privasi seseorang memang dijaga undang-undang, terutama jika ada interferensi, misalnya melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, perusakan, penyembunyian terhadap informasi orang lain dalam Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE tertulis mengenai hal ini. Sebagai orang tidak boleh menginterferensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Bahkan pacar Anda tidak boleh sembarangan menyebarkan foto bersama di media sosial. Apabila melakukan pelanggaran bisa dituntut dengan Undang-Undang ITE pasal 48. Hukuman penjara minimal 8 tahun menanti pelanggar.
Ditambah juga dengan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial. Dasar hukum lain mengatur pelaku tindakan Dasar hukum lain mengatur pelaku tindakan tidak menyenangkan, yaitu menyebarkan video tanpa izin maupun dalam bentuk foto adalah peraturan IT dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa pelaku pelanggaran dapat dihukum berat. Selain hukuman kurungan maupun denda, bisa juga Anda harus menanggung hukuman sosial yang juga tidak mudah. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam bermedia sosial perlu diperhatikan sehingga tidak memberikan bentuk tidak menyenangkan. Itulah tadi sedikit informasi yang saya sampaikan di atas. Semoga kedepannya kita semua dapat lebih hati-hati lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja pembahasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.